Dikirimin video sama DC, ya satu mobil penuh DC kalau misalnya nggak bisa bayar kredivo dan ini segera menuju perjalanan ke rumah kalian. Ada yang ngalamin, ada yang relate, atau ada yang bernasib sama? Nah, yuk kita bahas ya teman-teman ya. Karena ya ini sebenarnya bukan hal yang umum ya, maksudnya ya udah jarang terjadi sih, tapi kayaknya bakal ada gitu. Kita anggap aja ini oknum ya, karena memang DC itu nggak boleh seperti itu, ngancam-ngancam nggak jelas. Tapi sebenarnya kalau mereka mau ke rumah ya mereka tidak melanggar hukum sih teman-teman. Cuman ya janganlah nipu-nipu gitu ya. Oh, orang nggak lagi perjalanan orang video-video kemarin dibilang lagi OTW ke rumah gitu. Banyak banyak macamnya sih, banyak modusnya. Ada juga yang modusnya itu yang ngerekam di daerah pinggiran jalan kalian yang familiar dengan kalian, area-area mungkin di sekitar, misal kalian ada di Jalan Pahlawan rumahnya, nah dia ngerekam sebelum Jalan Pahlawan, nah kayak gitu, model-model seperti itu, tuh itu modus-modusnya. Dan apakah mereka saat itu juga? Ya belum tentu, bisa jadi itu rekaman video kemarin. Apakah iya satu mobil isi semua penuh DC, isi 5 orang sampai 7 orang mau datang ke rumah nasabah? Apakah iya? Nah belum tentu. Ngapain mereka rame-rame ke rumah? Ya. Nah ini kan tujuannya buat apa sih? Untuk intimidasi kah? Untuk nakut-nakutin kah? Nah kalau tujuannya seperti itu, kan kalian tahu tujuan mereka apa. Nah ya udah, jangan takut dong. Ya, jangan takut dong. Kita tahu tujuan mereka apa. Ya jangan sampai kalian termakan hoax tujuan-tujuannya kayak gitu. Bener gak? Jangan sampai teman-teman merasa cemas karena hal-hal itu. Ya, tetap stay fokus. Kerja seperti biasanya, diancam-ancam seperti itu, gak usah takut. Kalau memang gak ada duitnya ya mau gimana. Gak usah sampai terlalu over untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Jangan. Ya, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman semua, semangat ya. Jika memang teman-teman menghadapi masalah situasi yang pelik di masalah pinjol kayak gini, coba teman-teman tenangkan diri. Pelajari semua hukum-hukumnya, resiko-resikonya, karena sebenarnya nggak ada resiko yang berat. Dan teman-teman mulai dekatkan diri kepada Tuhan kita. Dari situ kita akan bisa jauh lebih tenang. Dari situ kita akan bisa jauh lebih rileks. Kita bisa akan jauh lebih pasrah menghadapi semuanya. Dan bisa bekerja lebih maksimal. Dan biasanya ketika kita sudah melepas sesuatu yang membuat kita berat, kita akan bisa lebih mudah untuk dapat rezeki. Daripada kita gelisah memikirkan hal-hal yang negatif yang akan terjadi kepada kita, itu akan menarik energi loh teman-teman. Takutnya itu yang akan kejadian. Rezeki kalian akan seret, kalian gak akan bisa kerja dengan maksimal. Lebih baik kita pikir yang positif-positif. Yakin Tuhan pasti akan bantu. Yakin pasti akan bisa selesai, hanya masalah waktu. Ya, karena ini kan urusan soal bayar-membayar. Gak mungkin dong uang bisa cepat langsung instan kalian dapatkan, kan gak mungkin. Ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.